Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Siswanto selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran IPA. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Tika Wahyu Utami, NPM 212030335, Tiara Oktaviani dengan NPM 2110303005, Chelsea Eka Putrista Nabila dengan NPM 21203030075, serta Danisa Mulyaningrum dengan NPM 21203039090. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pendekatan, model, strategi, dan teknik pembelajaran. Materi yang pertama, pendekatan pembelajaran akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang dalam melihat atau memandang masalah yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Jenis dari kegiatan pembelajaran ada dua, yaitu pendekatan teacher center dan pendekatan student center. Untuk pendekatan guru sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Kegiatan belajar ini bersifat klasik. Yang kedua, pendekatan student center adalah pendekatan di mana siswa dapat mengembangkan potensinya melalui dan keinginannya, atau biasa disebut dengan kegiatan belajar bersifat modern. Ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran, kedua serangkaian gagasan, dan yang terakhir adalah jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Macam-macam pendekatan pembelajaran adalah yang tahu kontekstual teacher activism, dan yang ketiga adalah aktif, yang kelima pendekatan konsep, yang keenam pendekatan proses, yang ketujuh pendekatan open, yang kedelapan pendekatan scientific ended, yang kesembilan pendekatan realistik, dan yang terakhir adalah pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara spesifik dalam menerapkan metode pembelajaran. Biasanya merupakan trik dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jenis dan contoh dari teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik pembelajaran kertas 1 menit, di mana teknik ini dikembangkan kreatif. Teknik ini merupakan teknik yang sangat efektif untuk mengukur kemajuan pembelajaran bahan ajar dalam melakukan tanggapan terhadap bahan, yaitu teknik pembelajaran butir terjelas, yaitu di mana teknik kertas 1 menit. Karena pada teknik pembelajaran butir terjelas, itu diberikan waktu lebih longgar. Kemudian yang ketiga, yaitu teknik pembelajaran dengan teknik sebelumnya, akan tetapi mahasiswa diminta untuk melaporkan tanggapan mereka ajarnya. Kemudian teknik yang keempat, yaitu teknik pembelajaran jurnal harian, yaitu teknik ini memiliki manfaat yang lebih penulisan atau pencatatan pada sebuah kertas tentang kumpulan pemikiran. Biasanya guru meminta siswa untuk menyimpulkan jurnal dengan suatu kesepakatan dan guru tentang isi jurnal yang telah disusun. Kemudian contoh jenis teknik pembelajaran selanjutnya yaitu teknik pembelajaran kuis memungkinkan guru untuk memaksa siswa membaca bahan-bahan ajar berupa teks maupun buku bacaan. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu teknik pembelajaran jeda. Teknik ini menghadapkan siswa pada situasi mendengar aktif selama proses pembelajaran. Dalam suatu sesi ceramah, setelah guru memaparkan butir penting atau konsep kunci, maka guru memberikan jeda kepada siswa untuk melakukan pengendapan, membangun struktur kognitifnya terkait bahan ajar yang baru saja didengarkan atau dijelaskan oleh guru. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah teknik pembelajaran tanggapan terhadap demonstrasi, yaitu setelah guru melakukan presentasi pembelajaran atau kegiatan demonstrasi, maka para siswa diminta untuk menuliskan suatu paragraf yang dimulai dengan kalimat, contohnya, saya pada hari ini telah belajar tentang, atau seperti teknik siswa memberikan ulasan terkait bahan ajar pada hari itu.
pembelajaran waktu tunggu, yaitu di mana siswa akan menjawab pertanyaan yang diajukan guru 15-20 detik. Kemudian teknik pembelajaran ringkasan adalah teknik untuk meningkatkan secara sukarela menjawab pertanyaan yang diajukan guru dengan mengemukakan butir penting dari tanggapan siswa, yaitu pembelajaran pertanyaan kuis atau tes. Biasanya siswa diminta akses yang akan digunakan guru, baik sebagian maupun seluruhnya. Pertanyaan kuis itu akan dituliskan pada setiap siswa. Akan dijelaskan oleh Chelsea. Kepada Chelsea, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berasal dari bahasa Latin yaitu strategia yang artinya seni penggunaan dalam meraih suatu tujuan. Secara umum, pengertian strategi pembelajaran adalah suatu rancangan atau cara untuk mengajar yang bisa dilakukan dengan cara menetapkan beberapa langkah utama sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai atau sudah ditetapkan. Namun, strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan diartikan sebagai rencana kegiatan yang di dalamnya menggunakan metode dan pemanfaatan sumber daya atau kekuatan yang ada dalam suatu pembelajaran. Next, selanjutnya yaitu mengenai jenis strategi pembelajaran, inquiry, dan kegiatan pembelajaran dengan cara mengutamakan proses berpikir secara analitis dan kritis. Maksudnya, menemukan sendiri jawaban dari masalah yang ditanyakan. Strategi ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara siswa dan guru. Dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry ini, maka tujuan siswa akan lebih terbentuk. Sedangkan strategi ini sangat mengutamakan pada pembangunan intelektual pada siswa. Yang kedua, yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan para siswa dan kelompok tertentu agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Cara pembelajaran kooperatif ini menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, sekitar antara 4 hingga 6 orang yang sama-sama mempunyai latar belakang dalam kemampuan akademik, ras, ataupun jenis kelamin. Namun, untuk sistem penilaiannya juga dilakukan terhadap kelompok. Oleh sebab itu, masing-masing kelompok mendapatkan penghargaan ketika kelompok tersebut mempunyai prestasi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah suatu strategi pembelajaran dengan cara mengutamakan pada verbal oleh guru kepada minimal. Jenis yang berorientasi kepada pengetahuan yang pembelajaran antara sedang dapat mendorong siswa menjadi pengetahuan dapat diterapkan dengan baik. Next. Yang selanjutnya, yaitu yang kelima, yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran ini dilakukan dengan mengutamakan pada kemampuan berpikir yang dimiliki setiap siswa dan lebih bersandar pada pengembangan kemampuan berpikir para siswa. Semua materi yang diberikan tidak dijelaskan begitu saja, tetapi para siswa akan dibimbing untuk dapat dialogis secara terus-menerus dan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki para siswa. Untuk strategi pembelajaran yang satu ini lebih menekankan pada pola berpikir, sehingga strategi pembelajaran ini lebih bersandar pada pengembangan kemampuan berpikir para siswa. Yang keenam, yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah strategi pembelajaran yang berisi rangkaian aktivitas pembelajaran yang telah mengutamakan pada proses penyelesaian masalah yang telah dihadapi secara ilmiah. Dengan menggunakan strategi pembelajaran ini, secara perlahan para siswa akan mulai berkembang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, dapat membuktikan bahwa perkembangan siswa terjadi melalui aspek afektif dan juga psikomotorik. Yang ketujuh yaitu strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah jenis strategi pembelajaran portable dokumen format atau PDF yang berhubungan pada volume atau nilai yang tidak mudah diukur. Karena menyangkut pada kesadaran diri seseorang yang telah tumbuh pada diri siswa. Proses pembelajaran afektif dapat muncul pada kejadian perilaku, tetapi untuk dapat melakukan penilaian, maka harus membutuhkan observasi dan keterangan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Danisa Mulyaningrum. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Chelsea. Saya akan melanjutkan materi terkait contoh strategi pembelajaran, di mana pada strategi pembelajaran
kita dapat melihat beberapa contoh yang antara lain bermain peran. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat memainkan peran berdasarkan karakter yang diberikan. Misalnya, pendidik memberikan contoh peran yang akan dimainkan dalam jangka waktu tertentu. Contoh ini dapat mengajarkan siswa meniru karakter orang lain, dan strategi ini untuk menumbuhkan kepekaan siswa pada suatu permasalahan yang berhubungan dengan sosial. Contoh yang kedua yaitu menulis pengalaman. Strategi pembelajaran ini dilakukan untuk mengasah kreativitas otak siswa dalam menulis dan berpikir kembali ke pengalaman menarik atau sedih yang pernah terjadi. Dengan demikian, siswa dapat mengekspresikan sesuatu melalui tulisan. Untuk contoh yang ketiga yaitu membaca dengan keras. Strategi ini dilakukan untuk melatih mental siswa. Setelah menuliskan pengalaman tadi, siswa juga bisa diajak untuk membacakan pengalaman yang strategi ini di depan kelas dapat menambah percaya diri pada siswa. Selain itu, siswa yang lain juga dapat menyimak dengan baik apa yang akan dibacakan oleh temannya. Yang keempat yaitu mencari informasi. Strategi ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok diberikan topik yang berbeda. Referensi yang sesuai dengan topik pembelajaran. Kemudian guru menyusun kompetensi dari topik dan melakukannya agar mendapat kompetensi tersebut. Setelah itu mendiskusikan hasil atau solusi referensi untuk informasi yang terbaik. Yang kelima yaitu siswa berperan sebagai guru. Di mana pada contoh strategi ini guru membagikan kertas kepada para siswa, kemudian meminta siswa untuk menuliskan pertanyaan tentang pokok materi yang telah diajarkan. Di mana pertanyaan-pertanyaan ini akan didiskusikan dan kemudian dibagikan kembali kepada siswa, dan namun kembali kepada guru dapat cara bergantian dan sesuai bacaan terbimbing. Menentukan bacaan yang akan strategi ini adalah untuk menentukan atau untuk membantu para siswa agar lebih mudah dan terfokus ketika memahami satu materi pokok. Next. Yang ketujuh yaitu menggabungkan 2-4 kekuatan. Menggabungkan atau strategi ini dapat dilakukan dengan cara guru menetapkan satu pertanyaan yang berhubungan dengan kompetensi dasar indikator tujuan belajar. Guru dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk dapat berpikir sejenak mengenali permasalahan yang telah diberikan. Setelah semua selesai, guru dapat memberikan penjelasan atau solusi dari permasalahan yang sedang didiskusikan. Yang terakhir yaitu debat aktif atau contoh dari strategi pembelajaran ini cukup baik dilakukan di dalam kelas. Strategi ini dilakukan sebagai pendidik dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan topik yang sama, namun berbeda sudut pandang atau pro dan kontra. Debat dimulai dengan memberikan jawaban dan alasan dari masing-masing kelompok. Strategi ini dilakukan dengan tujuan penggunaan untuk melatih para siswa agar dapat mencari argumentasi yang kuat dan memecahkan masalah secara kontroversial. Selain itu, siswa dapat memberikan pendapat dan sanggahan dari permasalahan yang dihadapi. Materi selanjutnya yaitu model pembelajaran yang akan dilanjutkan kembali oleh Chelsea. Untuk Chelsea, Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lainnya. Next. Adapun macam-macam model pembelajaran, yaitu yang pertama, model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, model pembelajaran saintifik. Yang keempat, yaitu model pembelajaran problem-based learning atau PBL.
Yang kelima yaitu model pembelajaran discovery learning. Yang keenam yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Yang ketujuh yaitu model pembelajaran berbasis komputer. Yang kedelapan yaitu model pakem atau partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kesembilan yaitu model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Yang kesepuluh yaitu model pembelajaran tematik. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiara Oktaviani. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam model pembelajaran yang menekankan hakikat sains. Yang pertama adalah model pembelajaran kontekstual atau contextual teacher and learning. Model pembelajaran ini membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pendekatan model pembelajaran kontekstual, proses pembelajaran bukan sekedar mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi berlangsung secara dan mengalaminya, serta lebih mementingkan strategi daripada hasil pembelajaran. Yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran atau student oriented dengan suasana kelas yang demokratis, saling membelajarkan, memberi kesempatan peluang lebih besar dalam memberdayakan potensi siswa secara maksimal. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran saintifik. Model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas, pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya, menurut Kemendikbud 2014. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran dengan memadukan materi antara mata pelajaran atau menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu. Jenis pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan cara ini dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu cara pertama dengan menyajikan beberapa mata pelajaran dalam proses pembelajaran pada tiap pertemuan, atau dengan cara yang kedua, yaitu pada setiap kali pertemuan dalam kurung pemisahan mata pelajaran. Untuk selanjutnya akan adanya saya persilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam model pembelajaran yang menekankan pada hakikat sains, yaitu discovery learning adalah pembelajaran yang menekankan pada penemuan konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Kemudian siswa akan menyusun hingga menemukan kesimpulan. Biasanya guru memberikan masalah yang telah direkayasa sehingga menimbulkan sikap kreatif dan inovatif pada diri siswa untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Langkah-langkahnya biasanya terdiri dari simulation, yaitu siswa dihadapkan pada masalah atau pertanyaan sehingga ingin menyelidiki masalah tersebut sendiri. Kemudian problem statement, yaitu mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang relevan dan dibuat dalam bentuk hipotesis. Kemudian data collection, yaitu saat pengumpulan data. Kemudian data processing, yaitu pengolahan data. Verification atau pembuktian dari hipotesisnya. Dan yang terakhir generalization, yaitu menarik kesimpulan dan atau generalisasi. Model pembelajaran ini menekankan hakikat sains karena pada awalnya siswa akan diberikan suatu permasalahan dan timbul sikap pada diri siswa dan proses untuk menemukan ilmu tersebut hingga pengaplikasiannya. Kemudian model problem-based learning, yaitu guru terus-menerus untuk mendorong siswa mengajukan pertanyaan dan menemukan solusi nyata untuk pertanyaan yang diajukan. Dalam prosesnya yaitu guru sebagai fasilitator atau memberikan referensi. Dari problem-based learning ini akan menimbulkan sikap berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah. Langkah-langkahnya itu yaitu orientasi siswa kepada masalah.
di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan apa yang harus dilakukan siswa. Kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yaitu membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar serta membentuk kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Selanjutnya menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model ini menekankan hakikat sains karena pada prosesnya akan menimbulkan sikap berpikir kritis dan terampil, kemudian akan menghasilkan produk atau pemecahan dalam suatu masalah dan pengaplikasiannya. Kemudian macam model pembelajaran yang terakhir yang menekankan hakikat metode diutamakan menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran dan masalah pengetahuan baru. Siswa membuat keputusan tentang kerangka kerja serta mendesain proses menemukan solusi dari permasalahan yang mendasar. Kemudian mendesain perencanaan proyek, yaitu di mana pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam penyelesaian masalah desain proyek. Kemudian menyusun jadwal, yaitu siswa agar merencanakan cara membuat timeline. Kemudian guru memonitor siswa dan kemajuannya dalam kerangka proyek yang ia lakukan. Kemudian menguji hal ini sesuai dengan hakikat sains karena juga pada prosesnya itu mengumpulkan dan mengintegrasi sikap saintifik atau rasa ingin tahu dan merealisasikannya dengan merealisasikan proyek tersebut kan hal tersebut. Demikian, yang salah kami mohon maaf.